Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam teman-teman pendengar setia dari Podcast Agi. Perkenalkan, saya Aufa Rahma dari Tunas Unggul Astra. Nah, pada episode malam ini, aku kedatangan tamu nih dari Mbak Yulika dari CSR Astra. Mungkin boleh kita sapa, halo Mbak Yulika, apa kabar Mbak? Halo, baik-baik. Apa kabar juga, Ufa? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak. Aku mau tanya mungkin boleh dari Mbak mungkin perkenalan nih dari Mbak Yulika di Astra nih sebagai apa gitu terus sekarang nih kesibukannya lagi ngapain aja nih Mbak? Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ufa, dan senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu gitu ya, pendengar podcast Agi, dan senang juga bisa dikasih kesempatan untuk sharing terkait dengan pekerjaan hari-hari sebenarnya, karena tadi kalau ditanya sama Alfa, sekarang lagi sibuk apa? Ya, mostly kegiatannya banyak aktivitas di kantor gitu ya. Ada pekerjaan saat ini pegang program Corporate Social Responsibility atau di Astra lebih mengenal dengan istilah Public Contribution. Ini kita jalankan sudah cukup lama juga gitu ya, bagian dari komite untuk berkontribusi secara berkelanjutan kepada masyarakat. Itu aja sih paling hari-hari kerja. Terus sekarang sih masih menjadi ibu gitu ya, jadi menjalankan dua tugas di kantor dan juga di rumah sebagai ibu gitu deh, Alfa. Emang lagi ini ya padat kesibukannya nih sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karir nih. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak udah bisa gitu menyempatkan waktu nih di sela-sela kesibukannya untuk join di podcast Agi. Untuk lebih jelasnya nih teman-teman terkait dengan apa aja sih nih CSR Astranya, mungkin boleh nih Mbak Yulika dijelasin nih tentang CSR Astranya apa aja sih Mbak yang ada di dalamnya, terus tuh Astra berkontribusi sebagai apa gitu Mbak. Mungkin boleh dijelaskan Mbak. Akhirnya ya, ternyata Alfa juga salah satu volunteer dari program CSR Nyata gitu ya. Nah, kalau aku tadi merujuk pada eh, penjelasan umum dulu gitu ya, apa itu CSR? CSR gitu kalau kita tahu itu sebenarnya ada banyak sekali policy di tingkat internasional gitu ya. Umumnya adalah kita berkiblat pada ISO 26000, di mana di dalamnya itu menyebutkan bahwa setiap entitas lembaga itu harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Jadi CSR itu singkat cerita adalah sebuah upaya lembaga, dalam hal ini sebenarnya nggak hanya Pusman ya, mau itu NGO atau lembaga-lembaga yang lain, untuk terlibat secara nyata bagian dari warga negara, citizen gitu ya, untuk berkontribusi terhadap sosial dan lingkungan. Nah, itu penjelasan umumnya. Nah, kalau tadi berangkat dan kita masuk ke konteksnya Astra, sebenarnya nggak lepas nih, mungkin kita juga akan bahas yang nanti terkait dengan sustainability aspiration. Astra sendiri secara filosofi itu udah cukup lama ya. Kita selalu tahu bahwa Astra ingin menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Rasanya itu jadi value utama. Kenapa kemudian Astra segitu kuatnya berkomitmen untuk menjalankan program-program yang berkontribusi terhadap masyarakat secara luas. Dan terlebih kita tahu ada triple P roadmap gitu ya di Astra, ada portfolio, people, dan juga public contribution. Di sana terus direjuvenasi gitu ya, dikembangkan hingga akhirnya kita melahirkan namanya Sustainability Aspiration 2030. Nah, saat segi ini mencakup triple P tadi. Jadi kalau Alfa mungkin boleh dengar di luaran sana, konsep CSR itu berangkat dari sebuah konsep tentang sebuah usaha itu dijalankan bukan hanya sekedar untuk mencari untung, tapi kita harus untung ya, karena kalau kita mau berbagi ya kita harus untung dulu. Tapi triple P yang berkembang di luaran sebenarnya kalau ngomongin soal tanggung jawab sosial tadi, triple P-nya itu adalah profit, planet, dan juga terkait dengan people. Jadi ada 3 P. Kalau di teori umumnya ya, di teori pengembangan ekonomi gitu, itu selalu nyebutin triple P. Tapi kalau ngomongin di Astra, kita sebenarnya triple P-nya tadi ada portfolio, public contribution, people juga gitu ya di dalamnya, yang mana kita punya sustainability aspiration hingga tahun 2030. Nah, masuk lagi nih ngomongin sustainability aspiration, di dalamnya itu kita punya khusus untuk program sosial salah satu
dari 10 aspirasi gitu ya di dalam sustainability aspiration itu adalah terkait dengan public contribution. Jadi secara eksplisit dan ini sudah dirilis ke publik, Astra berkomitmen untuk memiliki kontribusi nyata dan memberikan manfaat kepada 2,5 juta masyarakat yang menerima manfaat dari program-program 4 pilar ini. Nah, dari situlah kemudian Astra itu menjalankan program CSR-nya melalui 4 pilar. Astra Sehat, kemudian ada Astra Cerdas, Astra Kreatif, sama ada Astra Hijau. Nah, keempat pilar ini dijalankan dengan keyakinan bahwa 4 hal ini merupakan basic needs-nya di masyarakat dan kita ingin mengupayakan gitu ya pengembangan kesejahteraan masyarakat dari 4 pilar ini. Nah, kalau ditanya 4 pilar ini ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak sekali gitu, karena CSR sendiri secara strategi perusahaan menyentuh banyak stakeholders. Tapi kalau ngomongin public contribution, kita fokus ke masyarakat yang eksternal dari perusahaan yang terdampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas bisnis kita. Nah, kalau ngomongin Astra dengan CSR-nya di pilar kesehatan, kita itu banyak mengembangkan program-program yang mengikuti siklus hidup manusia. Jadi ada program kesehatan dari mulai pada remaja, ibu hamil, terus balitanya, kemudian sampai lansianya. Kita ingin Asra itu memastikan bahwa di setiap tahapan kehidupan itu kita masuk melalui program-program kesehatan yang sangat beragam gitu ya. Dari mulai ada pelatihan, ada pendampingan, ada pemeriksaan kesehatan, belum lagi juga ada bantuan fasilitas kesehatan lah ya, terutama di area-area remote yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan. Kayak contohnya kita mengembangkan namanya integrasi layanan primer di beberapa lokasi di Indonesia. Saya ambil contoh mungkin salah satunya yang ada di Rote gitu ya, di Gorontalo, karena memang di sana sangat membutuhkan terkait dengan layanan kesehatan. Itu 1 pilar tuh Aufa. Agak banyak ya Aufa ya. Emang luar biasa berarti Mbak, sangat luas nih penjabarannya gitu, untuk kontribusinya sangat banyak gitu. Betul. Tapi semoga ini tidak membingungkan dan justru memberikan ini ya nilai-nilai kebanggaan yang semakin memperkuat kita sebagai insan muslim profesional yang ada di Astra. Oke, kita lanjutin ya Alfa ya. Jadi 1 tadi pilar kesehatan, Astra untuk Indonesia sehat. Yang kedua itu adalah di pilar pendidikan, Astra untuk Indonesia cerdas. Jadi kalau ngomongin pendidikan, ini juga luas banget Alfa gitu ya. Karena pendidikan, program CSR pendidikan Astra itu melingkupi berbagai tahapan pendidikan. Dan juga elemen-elemen yang ada di dalam pendidikan formal gitu ya. Salah satunya misalkan ada banyak approach program kita dengan gurunya, sekolahnya, bahkan untuk kurikulumnya juga kita intervensi. Kalau ambil contoh tuh kalau kurikulum, bahkan beberapa grup Astra kita yang cukup kuat gitu ya di lini bisnisnya seperti Astra Honda Motor, gitu, Astra Daihatsu, mereka mengembangkan kurikulum SMK gitu ya terkait dengan manufaktur gitu ya, terkait dengan inovasi di motor mobil mereka yang itu dimasukkan ke dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, tadi selain dari gurunya, sekolahnya, kurikulumnya, termasuk sarana prasarananya, di tingkatan pendidikan pun kita program pendidikan itu benar-benar dari dasar banget. Dari mulai tingkat pendidikan anak usia dini, ada SD sampai perguruan tinggi. Nah, ini kan salah satunya Aufa ya, merasakan sendiri salah satu manfaat program pendidikan Astra melalui program beasiswa unggul, yaitu di pilar pendidikan. Nah, terus kalau ngomongin di pilar lingkungan berarti ya, di Astra untuk Indonesia hijau. Kalau untuk Astra untuk Indonesia hijau, framework program kita itu memang saat ini dan mungkin hingga 2030 sangat fokus pada aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim gitu ya. Jadi ada proses penyadaran, ada aksinya terkait dengan isu perubahan iklim. Terus ada juga upaya untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat dan melibatkan masyarakat secara aktif terkait dengan reduction dari sisi pengolahan sampah gitu ya, penggunaan air dan lain sebagainya. Di dalam programnya sendiri, realnya adalah apa sih yang bisa dilihat dari pilar hijau ya, asal untuk Indonesia hijau atau di pilar lingkungan.
kita punya lebih dari 230-an kampung berseri asra. Kampung berseri asra ini kita dorong untuk mereka kampung-kampung ini menjadi kampung pro iklim. Jadi pro iklim sendiri adalah aktivitas aksi terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi kita mendorong warga-warga di kampung-kampung binaan kita itu memiliki berbagai inovasi lah terkait dengan isu perubahan iklim ya, seperti bank sampah, terus water recycle, terus habis itu penanaman gitu ya, pengembangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan pekarangan rumah, dan itu kita lakukan di hampir sebarannya itu 35 provinsi di Indonesia. Itu kampung berseri asra di pilar lingkungan. Selain itu kita juga mengembangkan namanya sekolah adiwiyata. Jadi sekolah adiwiyata itu adalah sekolah sehat dan peduli lingkungan dengan mendorong melakukan penyadaran, pelatihan, dan juga mereka kita ikutkan standar dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan sekolah adiwiyata. Jadi kita mendorong sekolah-sekolah binaan ini untuk bisa mengikuti arahan dari Kementerian Hidup, lalu kita daftarkan ke sistem registrasinya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada dua lah utamanya terkait dengan kampungnya melalui kampung berseri asra, dan juga yang kedua itu adalah si sekolahnya yaitu sekolah Adia. Itu di pilar asra untuk Indonesia hijau. Nah kalau ngomongin soal terakhir nih asra untuk Indonesia kreatif atau entrepreneurship atau kewirausahaan ini, kalau kita menggunakan terminologi atau basis pendekatannya itu tergantung pada model usahanya. Jadi kalau ngomongin usaha kan banyak ya Alfa, dari kelas mikro, menengah, sampai usaha yang lanjutan gitu. Nah kalau kita membaginya itu adalah ada pendekatan program-program yang berbasis supply chain gitu ya. Kalau ini biasanya dilakukan oleh rekan-rekan kita di Yayasan Dharma Bakti Astra, di mana mereka memang mendorong supply chain atau partner-partner dari usaha-usaha Astra untuk kemudian di-develop sedemikian rupa mengikuti standar kita secara pengelolaan usaha, kemudian juga mensuplai suplai barang ke usaha-usaha Astra. Nah, kemudian ada yang basisnya adalah area base. Kalau area base ini adalah program kewirausahaan berbasis kawasan. Kalau flagship programnya kita punya namanya program Desa Sejahtera Astra. Saat ini jumlahnya lebih dari 1.200-an gitu ya, lebih dari 1.200-an dan tersebar juga di 35 provinsi. Pola pendekatannya itu ada berbagai cara lah. Yang pasti adalah Astra selalu mengedepankan untuk memberikan tahapan program Desa Sejahtera Astra itu secara bertahap, jadi nggak langsung ujuk-ujuk kita ajak mereka langsung pameran internasional, tapi kita mulai latih mereka gitu ya, para pelaku usaha ini, kemudian melakukan pendampingan, kemudian kita lakukan penguatan kelembagaan, bahkan kita bantu dan support juga untuk berbagai sertifikasi pemenuhan standar produknya gitu ya. Kalau makanan ya berarti harus ada PIRT-nya, halalnya, BPOM-nya, dan lain sebagainya. Nah kalau produknya komoditi berpotensi ekspor, bahkan kita juga membantu mereka untuk verifikasi standar sertifikasi untuk masuk ke pasar-pasar luar negeri. Kemudian yang berikutnya setelah kelembagaannya cukup kuat, biasanya kita nge-trigger mereka untuk mengeskalasi atau menambah kapasitas produksinya. Ambil contoh, biasanya mungkin petani kopi hanya biasa menanam kopi, terus habis itu menjemur, terus habis itu langsung menjualnya ke tengkulak gitu. Nah, terus kita bantu mereka untuk, karena kelembagaannya udah kuat, kita support juga mereka dengan berbagai inovasi gitu ya, alat seperti solar dome. Jadi itu tempat pengeringan yang teknologinya sederhana tapi cukup efektif. Mereka bisa mengeringkan dalam waktu yang jauh lebih singkat sehingga produksinya bisa meningkat gitu. Dengan produksinya meningkat itu harapannya juga punya kontribusi lebih lagi buat mengembangkan usaha yang ada di masyarakat. Nah terakhir biasanya kita juga bantu mereka pemasarannya, dari mulai mengenalkan ke berbagai buyer yang sudah jadi partnernya kita, partnernya Astra gitu ya. Ada yang memang kita ikutkan mereka ke dalam pameran-pameran yang gak cuma showing produk, tapi kita memang targeted pada buyer-buyer yang potensial gitu. Nah itu Desa Sejahtera Astra. Terus kita juga ada program kewirausahaan yang berbasis komunitas. Kalau dulu kita sempat mengembangkan namanya Astra
startup community. Jadi kita mendevelop, menginkubasi startup-startup baru. Terus kemudian saat ini kita berkolaborasi dengan Astra Digital gitu ya. Ada namanya programnya Astronaut, sama programnya persis yaitu menginkubasi untuk komunitas-komunitas startup di Amerika. Gitu deh, Aufa. Semoga makin ini ya, makin menumbuhkan kebanggaan bahwa ternyata vision Astra untuk sejahtera bersama bangsa itu benar-benar terimplementasi dari program-program CSR. Wah, benar banget sih Mbak. Aku dengerin nih amazed banget sih. Maksudnya kayak ternyata dari CSR Astra ini punya dampak yang luas banget gitu. Mungkin sesuai kali ya dengan satu Indonesia gitu. Semangat Astra terpadu untuk Indonesia gitu. Itu kan sesuai gitu. Ternyata keempat pilar CSR Astra ini itu memang mempunyai dampak yang luar biasa gitu. Kemudian dan ternyata aku juga merupakan salah satu orang yang mendapat manfaatnya gitu, merupakan dari Astra untuk Indonesia Cerdas gitu, berupa beasiswa dari Astra ini gitu. Dan mungkin lebih banyak lagi nih di luar sana yang mendapat dampak dan juga mendapatkan manfaat gitu dari kontribusi sosial berkelanjutan Astra ini. Mungkin teman-teman semua yang tadi udah mendengarkan nih seputar dengan CSR Astra ini pasti merasa amazed banget nih tentang CSR Astra ini. Aku harap teman-teman semua ini bisa lebih mengulik lagi nih, mungkin bisa dikunjungi nih, laman dari web Astra, kemudian juga teman-teman semua bisa lihat Instagram dari Satu Indonesia. Di situ teman-teman semua bisa lihat gitu lebih banyak lagi tentang kontribusi-kontribusi yang Astra berikan gitu untuk kegiatan sosial berkelanjutan. Mungkin aku lanjut nih ya, Mbak. Tadi menyinggung tentang sustainability gitu, karena kan sesuai dengan tujuannya nih, tujuan Global Sustainable Development Goals gitu. Nah, aku dengar nih, ternyata sekarang nih Astra nih menuju Astra 2030 tentang Sustainability Aspiration. Nah, aku baru dengar nih Mbak, mungkin dari Astra 2030 Sustainability Aspiration. Nah, mungkin boleh nih, Bang Wika dijelasin nih, jadi apa sih maksudnya Astra 2030 Sustainability Aspiration gitu. Kemudian dari CSR Astra ini memberikan kontribusi apa gitu untuk mencapai dari Sustainability Aspiration di Astra 2030 ini, Mbak? Wah, ini menarik ya. Menarik karena perjalanan Astra itu cukup panjang gitu ya untuk ngomongin sekarang kita punya bahasanya sustainability. Tapi sebenarnya sejarah dan inisiatifnya itu udah dilakukan sejak lama gitu ya. Cuman karena dunia saat ini lagi ngomongin atau terminologinya terkait dengan konsep tadi aku sampaikan ya, bentuk tanggung jawab kita terhadap sosial dan lingkungan itu banyak dibahas dengan konsep sustainability. Pada akhirnya kita di 2021 gitu ya, di 2021 itu mulai melakukan rejuvenasi yang cukup masif terkait dengan strategi bisnis perusahaan, yaitu melalui Astra 2030 Sustainability Aspiration. Nah, sebenarnya ini apa sih? Sebenarnya ini adalah strategi bisnis. Jadi bukan hanya sekedar public contribution aja, tapi kita sangat komit untuk bisa menjalankan aspirasi-aspirasi yang sudah ditargetkan hingga 2030. Nah, mungkin sedikit menyinggung juga ya, Alfa, kalau tadi sekarang kita udah punya sustainability aspiration, tapi sebenarnya kita udah punya policy roadmap ya yang udah jauh lebih dulu hadir sejak tahun 2010, dan di 2021 itu kita melakukan registrasi dengan menggunakan unsur aspek sustainability. Kalau ngomongin lagi lebih gedean lagi, jadi kan istilahnya ada sustainability. Terus Aupa tadi udah bahas bahwa dunia saat ini lagi punya goals bersama terkait dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Ada terminologi lagi namanya ESG, Environment, Social, dan Governance. Sebenarnya secara prinsipal ngomongin hal yang sama lah, bahwa kesinambungan aktivitas bisnis kita harus menyeimbangkan aspek tadi, aspek environment, aspek sosial, dan aspek governance yang kalau ngomongin soal ESG. Nah, kalau ngomongin aspirasi kita punya 10 sustainability aspiration. Apa aja sih? Wah, ini cukup banyak nih. Saya berasa lagi ujian nih awal-awal. lagi berasa ujian, tapi mostly kita ngomongin 3 hal itu lah, lingkungan, kemudian sosial, people ya, people dari triple pyramid kita, dan juga ada governance dan public contribution. Kalau mau dibahas sedikit ya, sedikit aja gitu,
karena kalau dibahas panjang ini lumayan ya, membedahnya lumayan banyak poinnya. Kita tuh punya komitmen untuk mereduce GHG emission ya yang kita hasilkan dari aktivitas bisnis kita hingga 30% di 2030. Kemudian kita komit juga untuk menggunakan renewable apa energi untuk suplai energi kita. Misalkan kalau ada aktivitas bisnis gitu ya, penggunaan listrik konvensional kita ganti ke menggunakan REC, sertifikat REC untuk listrik gitu ya, atau ada yang pakai solar panel dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mau mereduce ya penggunaan air tanah kita. Air tanah itu kan cukup krusial ya, karena kapasitas bumi untuk memproduksi air tanah seiring bertambahnya manusia dan aktivitas manusia itu mengalami degradasi juga, pengurangan. Jadi kita komit untuk bisa reduce penggunaan air tanah kita sebesar 15% di 2030. Kemudian selain itu terkait sampah nih, kita tuh komit banget bahwa sampah domestik kita itu bisa di-recycle dan di-recovery hingga 99%. Jadi harusnya nih kita udah mendorong dengan berbagai working group yang dilakukan oleh Kesehatan Nasional dan seluruh berkata untuk sama-sama komitmen dan melakukan berbagai inovasi lah, sehingga sampah-sampah kita itu dapat di-reduce sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan kembali dan tidak terbuang ke pembuangan sampah akhir. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita juga pengen komit untuk mengembangkan bisnis revenue kita hingga 88% dari non-fuel ya, selain batu bara. Nah itu dari aspek portofolio. Kalau portofolio tuh ngomonginnya aspek bisnis lah, aspek sisi kita internalnya perusahaan itu. Nah kemudian kalau ngomongin soal people, bagian dari internal juga tapi spesifik ke karyawan, kita punya beberapa komitmen terkait dengan diversity dan inclusivity ya. Ada beberapa program itu atau aspirasinya itu untuk menambah, untuk mensupport employee yang lebih diverse gitu ya, sama inclusion. Itu poinnya. Kemudian untuk aktivitas kesehatan dan keselamatan kerja, kita juga komit untuk bisa namanya lost time injury rate kita hingga 60%. Kemudian kita juga mendorong di tingkat atas di leader board itu bisa lebih diverse dan juga inclusion. Nah yang terakhir aspek paling eksternal ke sisi masyarakat gitu ya. Kalau tadi ngomongin portofolio itu di internal, ngomongin people juga untuk internal karyawan. Kemudian kalau di aspek public contribution, kita fokus untuk berkontribusi secara nyata kepada seluruh stakeholders di luar dari entitas bisnis kita ya. Kayak tadi masyarakat di sekitar di sekitar kantor kita, atau masyarakat umum secara luas. Itu kita punya target di 2030 untuk bisa menyasar 2,5 juta masyarakat penerima manfaat dari program community development kita melalui 4 pilar. Gitu Aufa, dan jangan lupa dari target-target tadi bahwa poin penting dari ESG kan governance ya. Jadi kita harus membangun governance yang baik sehingga target-target tadi bisa terwujud, dan di 2030 target tadi benar-benar bisa menjadi langkah nyata asra lah dengan komitmennya untuk berkontribusi dalam hal sustainability. Itu Alfa, semoga memberikan penjelasan ya, karena kalau dibedah satu-satu lumayan panjang gitu ya. Pastinya memberikan penjelasan banget nih Mbak Yulika. Sebenarnya kalau mengenai Astra 2030 Sustainability Aspiration ini, jujur aku ngedengarnya nih apa yang menarik minat aku banget gitu Mbak. Karena melihat kalau dari background pendidikan aku sendiri ya, background aku nih kesehatan lingkungan Mbak. Jadi berhubungan nih sama kegiatan sustainability ini. Makanya ketika aku diminta gitu untuk menjadi host nih, sebenarnya aku excited gitu untuk membahas, karena yang aku tahu nih dari Astra 2030 Sustainability Aspiration ini sesuai gitu dengan yang sudah aku pelajari dari background pendidikan aku gitu, seperti wastewater management, kemudian juga solid waste management gitu, dan energy management dan lain sebagainya gitu. Itu menurut aku hal yang luar biasa untuk dibahas gitu. Jadi mungkin aku harap dari teman-teman pendengar podcast Agi nih bisa lebih antusias juga nih untuk mengetahui tentang tujuan Astra 2030 Sustainability Aspiration gitu, supaya dari Astra Sustainability Aspiration ini di tahun 2030
bisa tercapai gitu dari berkat dari kontribusi teman-teman Betul. karyawan, kemudian dari teman-teman stakeholder dan lain sebagainya gitu. Karena poin pentingnya adalah karena ini strategik bisnis perusahaan yang terlibat, nggak cuma kalau tadi ngomongin kesehatan kerja gitu ya, ini tim K3 aja gitu, atau ngomongin tadi terkait dengan apa diversity employee gitu, eh, apa HRD aja ini nggak cuma tugas satu bagian, tapi ini adalah tugas bersama. Jadi kalau ini sudah menjadi strategi bisnis perusahaan, artinya semua divisi, semua function yang ada di corporate di Astra Group itu harus terlibat untuk bisa mewujudkan hal itu. Jadi sangat inilah sangat apa erat kaitannya terutama untuk teman-teman gitu yang ada di Grup Astra ini sebenarnya adalah keseharian kita yang harusnya jadi kesadaran bersama kalau kita akan bisa wujudin ini di 2030. Benar banget sih Mbak Yulka, memang harusnya ini kontribusi bersama ya Mbak, mengingat dengan tujuannya dan juga nanti pencapaiannya yang akan dirasakan bersama gitu. Oke Mbak, mungkin itu tadi ya menyinggung sedikit tentang Astra Sustainability Aspiration 2030. Dan mungkin aku mau ini sih Mbak spill sedikit nih. Jadi terkait mungkin Agi di tahun ini nih Mbak. Ini menyongsong masih seputar tentang sustainability ini Mbak, sustainability yang lagi digaung-gaungkan gitu oleh Astra. Jadi aku mau spill sedikit kalau dari teman-teman panitia dan jelajah Amalia kemarin tuh sudah membuat kegiatan gitu Mbak, challenge-challenge berupa kegiatan tentang sustainability ini gitu. Kemudian juga lain dari teman cerdas cermat Islam Astra itu juga mengangkat materi mengenai Astra Sustainability ini gitu. Mungkin aku harap mungkin ke depannya kita bisa sharing kali ya Mbak terkait dengan jelajah Amalia dan juga cerdas cermat Astra ini mau membahas apa gitu di sustainability ini. Boleh banget. Aku baru-baru lihat ya apa berarti Agi ini adalah Agi ke-15 ya. Iya, Astra betul banget Mbak. ke-15 dan pas aku lihat posternya itu menarik banget sih Alfa gitu karena tadi memadukan unsur keislaman dengan ada aspek sustainability di dalamnya ya. Salah satu tuh aku lihat tuh ada kayak aktivitas untuk workshop zero waste gitu ya. Terus ada wakaf pohon kayaknya apa sedekah pohon gitu. Itu kan sangat sangat erat banget sebenarnya sama tadi kalau ngomongin sustainability aspiration kita arahnya mungkin yang aktivitas yang kita bisa lakukan sebagai seorang profesional muslim di grup Astra ya hal-hal kreativitinya Agi tadi seru sih menarik banget Alfa. Itu sih harapan di tahun ini yang bisa Agi ini bukan cuma menyangkut keislaman tetapi juga kita punya tujuan lain sustainability gitu yang memang digaung-gaungkan oleh Astra gitu. Dan mungkin menyangkut tentang Agi ini nih Mbak, mungkin aku mau minta apa ya, mungkin sedikit masukan atau saran nih Mbak untuk kegiatan Agi tahun ini. Mungkin dari Mbak Yulika nih, ada sedikit sarankah atau masukan gitu agar kegiatan Agi ini di tahun ini lebih menarik gitu. Mungkin boleh nih Mbak disampaikan saran-sarannya buat teman-teman panitia mungkin. Oke, Agi itu menurut aku udah bagus banget ya karena kalau lihat activity-nya gitu ya ada challenge-challenge, ada bootcamp-nya, ada workshop-nya itu tuh ada lomba-lombanya baik terkait keislaman maupun sustainability itu udah sangat sangat bagus banget sih dan aku sangat meyakini bahwa Agi ini adalah sebuah wadah yang mempertemukan atau membuat semua insan Islam profesional di Asra Group ini bisa saling terkoneksi ya, saling terkoneksi, saling silaturahmi yang bisa jadi pada akhirnya justru membangun sebuah kolaborasi nanti baik di bidang sustainability atau terkait dengan keislaman. Jadi menurut aku ini kegiatan yang sangat seru banget gitu ya, seru banget dan apa aktivitasnya banyak. Aku sih lebih ke kalau ngomongin saran lebih ke harapan kali ya. Harapannya sih karena ini acaranya udah bagus, itu dapat diikuti oleh seluruh lah sebanyak mungkin insan Astra gitu ya, insan profesional Islam Astra di seluruh grup untuk bisa ikut kegiatan ini. Karena bagus banget. Dan bahkan kalau ngelihat dari aktivitasnya itu, kalau ngomongin apa generasi gitu ya, Aufa ini kayak generasi Gen Z ya. Kalau aku Banget mungkin Mbak. masuknya milenial. Kalau aku Gen Z kan ya. Kalau aku mungkin masuknya milenial gitu. Tapi kalau lihat dari kegiatan-kegiatannya, ini tuh kayak semuanya bisa bisa masuk gitu dari mulai apa dari mulai baby boomers kali ya paling paling apa namanya paling atas rata-rata karyawan Astra ini bisa sampai diikuti oleh Gen Z karena aktivitasnya seru banget. Jadi menurut aku sih semoga harapannya ya ini acara bisa banyak diikuti lagi oleh seluruh insan muslim Astra
karena acaranya sangat seru gitu ya, mengemas konsep Islam itu dengan menarik dan memberikan pengalaman yang mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman yang seru. Tadi sih harapannya selain jadi ajang silaturahmi, pasti kompetisi ya di dalamnya, tapi ya itu bonus yang paling penting justru silaturahmi dan pada akhirnya mempererat hubungan ataupun kolaborasi antar Astra Group gitu, baik di arah internasional dengan usaha atau di antara usaha yang bisa jadi dari event ini terus terkoneksi dan bisa ngebangun program atau kegiatan bersama yang jauh lebih impactful lagi. Itu sih harapannya mungkin ya Alfa yang kegiatan lagi di 15 ini ya di pelaksanaan 2020. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Yulika mungkin tadi untuk harapan untuk Agi ke-15 di tahun ini gitu. Ini bener banget nih dari Mbak Yulika gitu disampaikan bahwa semoga di tahun ini bukan cuman kita bermain games mungkin gitu ya challenge atau mungkin kita bersaing gitu antar perusahaan tetapi juga bisa menimbulkan apa ya hubungan yang erat gitu bisa berkontribusi antar perusahaan gitu bisa silaturahmi sehingga kontribusi dan juga kegiatan berkelanjutan yang Astra gaungkan ini bisa tercapai gitu melalui kegiatan Agi ini. Oke Mbak, mungkin menutup kali ya ini sebagai penutup dari podcast kita pada malam hari ini gitu. Mungkin boleh nih Mbak sedikit mungkin penutup dari Mbak Yulika, boleh disampaikan pesan-pesan atau harapan nih Mbak untuk teman-teman dari grup Astra gitu. Mungkin boleh Mbak disampaikan. Pesan harapan nih kayaknya apa ya kalau terkait dengan isu sustainability, lebih ke bahwa tantangan kita ke depan ya sustainability gitu ya ada walaupun mungkin ada banyak orang ragu apakah keberlanjutan itu benar-benar bisa diwujudkan, tapi semangatnya adalah semangat ke arah kebaikan kan, begitupun halnya Islam gitu. Islam kan ngajarin kita untuk kebaikan gitu ya, hal yang baik kan memang bisa kita lakukan. Jadi ketimbang kita ragu gitu ya terkait dengan konsep sustainability atau ESG ini bisa terwujud atau enggak, bukankah lebih baik kita memulai dari diri kita sendiri ya untuk bisa melakukan yang kiranya tonggaknya itu ada di diri kita sendiri. Misalkan ya ambil contoh kalau ngomongin tadi target sustainability aspiration terkait dengan waste solid waste management hingga 99% itu cukup berat ya, mulai dengan kayak balik ke diri kita aja gitu. Bisa nggak ya kita milah sampah gitu dari diri kita sendiri, misalkan habis makan kita bisa memilah mana yang organik dan organik, atau kebiasaan sederhana kayak bawa tumbler gitu ya yang kita beli kopi di kafe gitu untuk mengurangi plastik gitu, itu kayaknya upaya yang jauh lebih mungkin bisa kita lakukan gitu mulai dari diri sendiri dan selalu optimis bahwa hal baik itu tentu akan membawa kebaikan baik diri kita maupun untuk organisasi kita yang ke depan. Itu sih paling Alfa dari aku. Makasih banyak nih Mbak pesan-pesannya nih buat teman-teman grup Astra. Benar banget sih dari yang Mbak Yulika bilang gitu. Kalau misalkan untuk mencapai CSR ini kita harus benar-benar bersama gitu. Mungkin aku kembali lagi ke tagline Satu Indonesia ya. Mungkin kan Astra ini sudah membuat Iya, banyak betul. kegiatan terpadu gitu ya Mbak. Akan satu Indonesia gitu, semangat Astra terpadu untuk Indonesia gitu. Kita udah dari Astra ini sudah banyak kegiatan yang terpadu, maka dari itu mungkin teman-teman pendengar dari podcast Agi ini bisa lebih semangat gitu untuk mencapai dari kontribusi tersebut. Oke. Alfa boleh nambah lagi nggak sih? Boleh, boleh Mbak, Kalau silakan. kalau tadi kan kontribusi dari diri kita buat kegiatan yang sifatnya keuntungan ya. Kalau untuk sosial sih, aku harap banget lah semua entitas, semua insan Astra gitu, insan Muslim profesional Astra di seluruh Astra tuh bisa terlibat di dalam program-program CSR atau public contribution kita dalam beberapa hal lah. Kan sekarang ada banyak nih kegiatan volunteer kayak misalkan mengajar gitu di sekolah binaan gitu ya, atau yang kayak sering dilakukan teman-teman self education itu ada donor darah. Jadi kayak sebisa mungkin lah yang kiranya bisa kita lakukan untuk hal baik atau lagi apalagi berbagi untuk sesama dan lingkungan bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih banyak Mbak Yulika nih. Buat teman-teman semua bisa dicatat ya untuk teman-teman pendengar podcast Agi nih untuk pesan yang sangat bermanfaat dari Mbak Yulika gitu. Terima kasih juga buat ya semuanya Astra, buat Alfa yang udah jadi host malam hari ini.
buat semua peserta yang mau ikut di kegiatan Agi. Pokoknya jadikan kesempatan Agi 2015 jadi kesempatan yang tidak terlupakan. Semangat terus buat kita semua. Oke, terima kasih Mbak Yulika. Aku tutup kegiatan pada malam hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yulika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Alfa. Podcast Agi, saatmu beraksi.